Para bapak, pirang-pirang kitab nerangaken termasuk Badi'u Zuhur nerangno tentang Ka'bah. Kapan Ka'bah niku dibangun? Wonten surat kula tulis kuwi wis tuwek mun lalen. Nek gak ditulis lali. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalatil malaikatu ataj'alu fiha may yufsidu wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-Baqarah ayat 30. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan khalifah di atas bumi. Malaikat berkata seolah-olah menunjukkan tidak setuju. Qalatil malaikatu, malaikat matur, atajalu fiha may yufsidu wa yusfiku dima. Apakah engkau akan menciptakan di atas bumi orang-orang yang membuat kerusakan dan mengalirkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat sudah membatasbih dengan pujimu dan mensucikan kepada kamu. Malaikat koyok-koyok membantah. Niki bukan tanpa alasan. Karena napa bumi niki selama Nabi Adam masih belum diciptakan, niku dihuni manusia purba, dihuni binatang-binatang purba niku mun miliaran tahun. Nah, manusia purba itu disebut Banul Jan. Niki selalu pertumpahan darah, selalu membuat kerusakan di atas bumi. Hati malaikat matur niki mboten kok tanpa alasan. Bumi itu dinggoni Banul Jan, manusia purba itu sudah miliaran tahun. Nek ditempati manusia baru, Nabi Adam niku baru dereng dangu. Imam As-Sa'labi dawuh, Nabi Adam turun ke bumi sampai Nabi Muhammad SAW hijrah itu baru 6.130 tahun. Tik Nabi Adam ceblok teng bumi sampai Nabi Muhammad SAW hijrah itu baru 6.130 tahun.
Lah jika sekarang tahun Hijrah 1441, maka berarti baru 7.571 tahun. Tik Nabi Adam ceblok teng bumi sampai saat niki ini baru 7.171 tahun. Dawe Imam Sa'labi. Loh Bapak, jadi yang lama niku bumi niki dipanggoni Banul Jan, Banul Ban, istilahnya manusia purba. Lah selama niku selalu pertumpahan darah membuat kerusakan. Mulane malaikat matur niku wau, apakah akan menciptakan orang yang membuat kerusakan di bumi selalu pertumpahan darah? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku lebih mengerti apa yang kamu tidak mengerti. Niki malaikat niki merasa mendapat murka dari Allah, merasa ditukani ambek Gusti Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamu. Sungguh aku mengerti apa yang kamu tidak mengerti. Keranten saking niku malaikat niki takut. Lajeng malaikat niku ngubengi arasy. Kaya wong tawaf, tawaf ngubengi arasy. Dalam satu kitab diterangkan 7 kali. Wonten kitab Nazatul Majalis, wonten kitab Uswuriyah diterangkan sampai 7 hari. Jadi malaikatku mengelilingi aras niku sampai 7 hari. Dalam satu kaul 7 kali. Niki berarti merupakan satu tindakan yang berarti bertobat kepada Allah karena membantah niki. Akhirnya malaikat niki di ngapura ambek Gusti Allah. Kemudian malaikat niki diperintah Allah membangun Ka'bah di atas bumi. Yang tujuannya bila umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niki berdosa kemudian mau mengelilingi Ka'bah, ini diampuni dosanya oleh Allah seperti malaikat diampuni karena tawaf di arasy. Para bapak, kemudian malaikat membangun Ka'bah niku 1000 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam dereng digawe. Niki sampun dibangun Ka'bah. Tapi Ka'bah niku baru berupa tanah. Para bapak, terus Nabi Adam niku gadah putra sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh niku keturunan yang ke-9. Pada waktu Nabi Nuh terjadi taufan, banjir bandang. Karena dungane Nabi Nuh, karena umatnya pada kurang ajar, ditungakno. Ada air turun dari langit, ini berupa berwarna kuning. Ada nyumber dari tanah berupa merah. Niki suwene sampai 40 dino. Akhirnya menggenangi jagat niki para bapak
selama 150 hari. Akhirnya ki sampai dumugi Mekah menggusur Ka'bah. Ka'bah niki hilang para bapak krono kena banjir bandang. Malaikat Jibril mendhet Hajar Aswad dititipno ning Jabal Abi Qubais. Titip Malaikat Jibril titip Hajar Aswad teng Jabal Abi Qubais. Besok nek Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail bangun Ka'bah iki aturno ning Nabi Ibrahim. Terus bapak terus hilang Ka'bah niki hilang. Sampai lahir Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir akhirnya sampai dewasa sampai diputra Nabi Ismail. Terus Ka'bah niku direhab kalih Nabi Ibrahim. Asline Ka'bah niku segi panjang. Segi panjang, madhepe madhep ngetan. Madhep ngetan segi panjang. Tapi kono lor petan. Etan. Iki Hajar Aswad, pintu Ka'bah, Hijr Ismail. Kalau Nabi Ibrahim potongannya dirubah persegi pas, mboten segi panjang, pas. Kelebihannya diberi tanda pagar separuh lingkaran. Kelebihannya diarani Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu dalam Ka'bah. Mulane setiap sholat mboten nate digoni sholat Hijr Ismail mesti teng jopo. Termasuk panjenengan nek tawaf atek tangane neng dure pager Hijr Ismail niku gak sah tawafe soalnya termasuk dalam Ka'bah. Di potongane dirubah ambek Nabi Ibrahim. Para bapak, Kanjeng Nabi ya dawuh Hijr Ismail termasuk dalam Ka'bah. Pun para bapak, jadi rehaban yang pertama Nabi Ibrahim ambek Nabi Ismail. Lajeng badhe niku mboten nate direhab malih. Direhab malih kalian wong Quraisy. Orang-orang Quraisy. Mergo Ka'bah niku dirobohkan oleh orang Quraisy. Kemudian dibangun kembali. Hadamahu Quraisyun wa banauhu. Dibangun wong Quraisy para bapak. Masalah bentuk sami. Tapi di kanan kiri Ka'bah diberi patung-patung. Di mana patung-patung itu jumlahnya sampai 360 patung. Dinding-dinding Ka'bah di dalam niku dilukis gambare malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Israil. Dinding-dindingnya Ka'bah gambare. Bapak niki zamane wong Quraisy. Zamane Kanjeng Nabi membuka kota Makkah. Bapak, Mekah dibuka kembali oleh Kanjeng Nabi. Akhirnya kekuasaan Mekah di tangan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku ambek Kanjeng Nabi direhab. Arsiteknya namanya Tamim bin As'ad. Tamim bin As'ad niku
merubah kembali. Merubah bukan potongane, tapi gambar-gambar malaikat di dinding-dinding niku dihapus, ditiadakan. Lajeng patung-patung di sekeliling Ka'bah niki juga dihancurkan. Arsiteknya namanya Tamim bin As'ad. Badongaten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika khalifah dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar mboten merehab. Nggih. Abu Bakar sedo diganti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lajeng Ka'bah niku direhab kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedo Sayyidina Utsman bin Affan mboten merehab. Utsman bin Affan sedo khalifah ganti Ali bin Abi Thalib juga mboten merehab. Akhirnya khalifah diganti Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, maka Ka'bah direhab kembali. Arsiteknya namanya Abdullah ibnu Zubair radhiyallahu anhu. Bapak badhe niku mun boten direhab malih sampai pada waktu khilafah Abdul Malik bin Marwan. Jadi khalifahnya namanya Abdul Malik bin Marwan. Maka Ka'bah direhab lagi, arsiteknya Hajjaj bin Yusuf pada tahun 774 Hijrah. Pada tahun 74 Hijrah atau Masehi tahun 694 Masehi. Habis niku pun boten dirubah lagi, boten direhab lagi, sampai ada kejadian hujan lebat 3 hari 3 malam. Akhirnya dinding Ka'bah retak-retak. Kalau Bapak niku pada tahun 1040 Hijrah. 1040 Hijrah. Nah, oleh karenanya pada waktu itu Ka'bah direhab kembali. Tahun Masehi 1631 Masehi. Niku Ka'bah retak-retak, Pak. Sampai sakniki pun mboten direhab malih. Para Bapak, bijing bakale Ka'bah niku runtuh. Kula tulis sejarah runtuhnya Ka'bah di akhir zaman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yukharribul Ka'bata dzusyawi qataini minal habasah rawahu al-Bukhari. Dari Abu Hurairah riwayat Imam Bukhari, Ka'bah itu besok akan dihancurkan oleh orang Habasah yang mempunyai kaki bengkok. Kakinya bengkok letter O. Kakinya bengkok letter O. Nah, dari Habasyah, orang hitam.
besok akan menghancurkan Ka'bah. An Ali bin Abi Thalib kalau wajah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol istaksiru minat tawaf bihadzal bait mastata'tum min qabli ayyuhala bainakum wa bainahu faka'ani anduru ilaihi as'ala wa asma'a yahdimuha bimasahatihi. Kanjeng Nabi dawuh, perbanyaklah melakukan tawaf ya di Baitul Haram. Perbanyaklah melakukan tawaf di Baitul Haram semampu-mampumu sebelum kamu terhalang melakukan tawaf. Nabi dawuh, besok Ka'bah itu akan dihancurkan orang Khabaib. Seolah-olah aku melihat orangnya kepalanya kecil, telinganya kecil. Dia menghancurkan Ka'bah dengan linggis. Masahatnya ku linggis, dijugili linggis. Satu batu sehingga habis. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ka'anni bihi aswada afhaja yukli'uha hajaron. Bapak Ibnu Abbas dawuh, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seolah-olah aku melihat orang yang akan menghancurkan Ka'bah. Orangnya berkulit hitam, ya, kakinya bengkok letter O. Dia meruntuhkan Ka'bah satu persatu, batunya ya diruntuhkan satu persatu. Waktu itu artinya akhir zaman, tidak ada seorang pun di atas bumi yang mengucapkan Allah Allah. Jadi di akhir zaman itu maksudnya kalau besok sudah tidak ada di atas bumi orang yang menyebut nama Allah. Akan datang seorang Habasah menghancurkan Ka'bah. Niki sesuai kalian dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Muslim, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil adi Allah Allah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga di atas bumi sudah tidak ada seorang pun yang mengucapkan Allah Allah. Kapan wis gak ono wong adzan, ora ono wong ngucap Allah Allah, maka Ka'bah akan dihancurkan. Bapak niki sekedik riwayat Ka'bah. Saiki tentang Hajar Aswad. An Ali karamullahu wajhah annahu qol kuntu ta'ifan ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi baitillah al-haram fakultu fidaka abi wa ummi ma hadzal bait faqala li ya Ali assasallahu subhanahu wa ta'ala hadzal bait fi darid dunya kafaratan lidzunubi ummati.
Fakultu fidaka abi wa umi ma hadzal hajar aswad. Qala tilka jauharatun kanat fil jannah. Ahbatuha Allahu ila dunya laha syu'aun kasu'a isyamsi wastadda sawatuha wa taghayyara launuha lamma massatha aidil musyrikin. Kitab Tambihul Wafilin halaman 323. Dari Ali bin Abi Thalib karomahnya, beliau berkata, suatu hari aku tawaf bersama dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku berkata, fidaka abi wa ummi. Iku tata kramane tiyang sing badhe matur teng Kanjeng Nabi. Fidaka abi wa ummi. Iku nek dicara Jawakno tebusane panjenengan bapak lan ibu kula. Iki hanya kata-kata sopan mau matur teng Kanjeng Nabi. Mahadzal bait nggih, mahadzal bait Baitullah niku napa ya Rasulullah. Faqala li, panjenengane bersabda kepada aku, ya Ali, assasallahu subhanahu wa ta'ala hadzal bait fi darid dunya kafaratan lidzunubi ummati. Di Ali ku takon, Baitullah niku napa? Tapi Kanjeng Nabi jawabane kanggone. Ali ki takone Baitullah niku napa? Tapi Kanjeng Nabi dawe kanggone. Ya Ali, Gusti Allah mbangun Baitullah. Niki tujuane kanggo menghapus dosane umat-umatku. Kanggo menghapus dosane umat-umatku. Mila tiyangku kapane haji kok lillahi ta'ala. Walam yalkus walam yafsuk dibadayo Pak Butwati wau nggih dosane entek kaya dene bayi sing lahir. Tapi dosa ambek Gusti Allah lho. Nek dosa padha manungsane gak iso disepuro tanpa njaluk ngapura. Dosa sing dihapus iku dosa sing hubungane mbek Gusti Allah. Ana wong nakal, utang pirang-pirang gak disaur, aku tak haji, wis di ngapura mbek Allah, oh, gak iso. Kapane dosa padha manungsane kudu njaluk ngapura. Nek mboten nggih mboten saged. Jadi yang bersih seperti anak yang lahir niku dosa sing hubungane kalih Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuane.